Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama dengan materi pokok unsur intrinsik karya sastra. Selengkapnya, simak tayangan berikut ini. Unsur intrinsik karya sastra. Terdapat 7 unsur intrinsik karya sastra, diantaranya tema, alur, tokoh, penokohan, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Unsur pertama, tema. Tema adalah pandangan hidup tertentu atau perasaan mengenai kehidupan yang membentuk gagasan utama dari suatu karya sastra. Dengan kata lain, tema adalah ide sebuah cerita atau sesuatu yang dibeberkan melalui tindakan-tindakan tokoh cerita itu, terutama tokoh utama. Unsur kedua, alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Alur merupakan suatu jalur lintasan atau urutan suatu peristiwa yang berangkai sehingga menghasilkan suatu cerita. Alur terbagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Unsur ketiga, tokoh. Pelaku dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita disebut tokoh. Sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh disebut penokohan. Tokoh dalam cerita fiksi dapat dibedakan beberapa jenis penamaan berdasarkan dari sudut nama penamaan itu dilakukan. Tokoh utama atau tokoh protagonis adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Sedangkan tokoh kedua atau tokoh antagonis adalah tokoh atau pelaku yang menyambungi atau membayang-bayangi bahkan menjadi musuh tokoh utama. Tokoh penyebab terjadi konflik disebut tokoh antagonis. Unsur keempat, penokohan. Penokohan atau karakter adalah pengembangan watak yang meliputi pandangan, perilaku, keyakinan, dan kebiasaan yang dimiliki para tokoh yang mempunyai tempat tersendiri dalam suatu karya sastra. Hayati dan Winarno mengungkapkan bahwa dalam penggambaran, seorang pengarang dapat melakukannya dengan 2 cara, yaitu secara eksposisi dan secara dramatik. Cara eksposisi yaitu penggambaran tokoh dikatakan memiliki sifat-sifat yang sama jika sifat-sifat yang sama itu memiliki sifat lahiriah maupun batiniah. Misalnya, pengarang menggambarkan kondisi badannya, umumnya kesukaannya, kesopanannya, dan sebaliknya. Sebaliknya, cara dramatik yaitu pengarang secara tidak langsung menjelaskan sifat-sifat atau watak tokoh, tetapi hanya memberikan gambaran berupa tindakan atau gerak-gerik seorang tokoh. Unsur kelima, latar. Latar adalah segala sesuatu mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis yang dilukiskan dalam suatu karya sastra. Sebuah karya sastra yang berlatar lengkap memiliki aspek-aspek tersebut, sehingga jelas kepada pembaca tentang kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa itu diceritakan terjadi. Unsur keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan pelaku dalam cerita, termasuk diri pengarang itu sendiri. Sudut pandang cerita menyatakan bagaimana fungsi pengisah atau pengarang dalam sebuah cerita. Apakah ia mengambil seluruh bagian langsung dalam seluruh peristiwa, atau sebagai pengamat terhadap objek dari seluruh tindakan-tindakan dalam cerita itu. Pengarang dapat bertindak sebagai tokoh utama, yaitu mengisahkan adegan dengan menggunakan kata ganti orang pertama. Pengarang dapat juga sebagai pengamat,
dengan menggunakan kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ketiga. Unsur ketujuh, amanat. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Amanat berisi suatu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang yang diangkat dari sebuah karya sastra. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.